Gravitasi black hole dan dark matter. Gravitasi adalah daya tarik-menarik antar materi atau baryonic matter. Setiap materi mempunyai karakter menarik materi lain. Gaya gravitasi sesuai dengan persamaan gravitasi Newton, Ref 22, sebagai berikut. F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. F sama dengan gaya gravitasi antar materi. G sama dengan gravitational constant. M1 dan M2 sama dengan massa materi 1 atau 2. R sama dengan jarak antara kedua materi. Hukum gravitasi berlaku untuk semua materi, mulai dari ukuran yang terkecil sekalipun, seperti subatomic matter atau elektron, proton, dan lain-lain. Itulah cara struktur atom dan tata surya mempertahankan kestabilan. Meskipun demikian, setidaknya masih ada dua faktor penting lain perlu ditambahkan pada persamaan gravitasi Newton tersebut, yaitu temperatur dan density. Keterlibatan temperatur dan density pada struktur atom dapat menjawab mengapa dengan kenaikan temperatur besi mengembang, air bergolak atau mendidih, air menguap, reaksi nuklir, reaksi kimia, dan tentunya masih ada banyak contoh lain. Dengan kenyataan ini, faktor density dan temperatur diikutkan pada persamaan gravitasi Newton di atas, dengan cara membedah gravitational constant G untuk menyertakan density dan temperatur sedemikian rupa sehingga G sama dengan G dikali D1 kali D2 dibagi T1 kali T2. G adalah gravitational constant yang baru. D1 dan D2 adalah density materi 1 atau 2. T1 dan T2 adalah temperatur materi 1 atau 2. Sehingga persamaan gravitasi Newton menjadi F sama dengan G dikali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Persamaan ini berlaku untuk semua materi. Dengan penambahan faktor temperatur dan density ke persamaan gravitasi Newton, kita dapat memahami apa itu black hole dan dark matter dan bagaimana black hole dan dark matter terbentuk. Ketika bintang yang menua kehabisan bahan bakar, maka temperatur bintang tersebut akan menurun. Beberapa kasus terjadi pada tahapan ini, seperti struktur atom memadat karena jarak antara inti atom dan elektron mengecil. Demikian juga jarak antara atom-atom dan molekul-molekul sehingga bintang tersebut memadat. Gravitasi bintang sekara tersebut meningkat pesat. Seiring dengan penurunan temperatur dan peningkatan density menyebabkan planet, asteroid, dan bulan tertarik mendekat dan bergabung dengan bintang sekarat tersebut. Ya, kejadian-kejadian tersebut dapat diterangkan menggunakan persamaan di atas. Persamaan gravitasi Newton dengan penambahan faktor density dan temperatur atau F sama dengan G dikali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Kemudian, ketika planet dan objek-objek tata surya lain merapat ke bintang sekarat tersebut, bisa terjadi ledakan hebat karena bintang tersebut mendapat tambahan bahan bakar. Kejadian tersebut teramati sebagai supernova. Setelah kehabisan bahan bakar, temperatur bintang tersebut menurun drastis, dan berdasarkan persamaan gravitasi Newton dengan penambahan faktor density dan temperatur di atas atau F sama dengan
G dikali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat, gravitasi antara inti atom dan elektron pada struktur atom meningkat drastis, sehingga ruang antara inti atom dan elektron menurun drastis sampai tak ada lagi ruang di struktur atom yang baru tersebut. Disebut sebagai atom dengan struktur terkompresi. Kemudian, juga karena gravitasi yang super tinggi, jarak antara atom dengan struktur terkompresi satu sama lain juga mengecil sampai nol, sehingga materi yang baru terbentuk tersebut berubah menjadi materi terkompresi. Materi terkompresi adalah materi di mana tidak ada ruang sama sekali di keseluruhan materi tersebut. Atau materi terkompresi adalah materi di mana tidak ada ruang sama sekali di antara atom dengan struktur terkompresi. Atom dengan struktur terkompresi adalah struktur atom di mana tidak ada ruang sama sekali antara inti atom dan elektron, atau inti atom dan elektron menyatu. Materi terkompresi adalah materi super padat. Pada struktur materi biasa terdapat sangat banyak ruang antara inti atom dan elektron dan antara atom-atom atau molekul-molekul, sehingga materi biasa mengandung sekitaran lebih dari 99% volume ruang. Beda dengan materi terkompresi di mana ruang mendekati atau sama dengan 0% dan materi mendekati atau sama dengan 100%. Jadi, pada peristiwa di atas, bintang mati tersebut terkonversi menjadi objek materi terkompresi yang kemudian disebut black hole. Black hole adalah objek dengan materi luar biasa banyak, terkompresi pada satu area kecil. Bayangkan sebuah bintang 10 kali lebih masif dari matahari, ditekan sedemikian rupa menjadi sebentuk bola dengan diameter sebesar kota New York, yang mempunyai gravitasi luar biasa besar, sehingga tak ada sesuatu bahkan cahaya pun tidak dapat meloloskan diri dari tarikan gravitasinya. Ref 16. Para ilmuwan tidak dapat mengamati black hole secara langsung dengan menggunakan teleskop yang mendeteksi X-ray, cahaya, atau bentuk-bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Ref 16. Dark matter. Dark matter adalah sejenis materi berdasarkan hipotesa yang diperkirakan sekitar 85% dari keseluruhan materi di alam semesta. Dark matter disebut dark atau gelap atau misteri karena tidak bereaksi dengan medan elektromagnetik, yang berarti tidak menyerap, memantulkan, dan menyebarkan radiasi elektromagnetik, sehingga sulit dideteksi. Pengamatan-pengamatan alam semesta secara fisika, termasuk efek gravitasi yang tak terjelaskan dengan teori atau hukum gravitasi sampai dengan saat ini, kecuali terdapat materi lain yang tak terlihat, mengindikasikan secara kuat terdapat kehadiran dark matter atau materi misterius. Kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa dark matter ada dalam jumlah yang sangat besar di semesta dan mempunyai pengaruh kuat pada struktur dan evolusi semesta. Bukti utama tentang dark matter adalah perhitungan yang menunjukkan bahwa banyak galaksi akan sangat berbeda jika galaksi-galaksi tersebut tidak terdapat dark matter dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa galaksi tak akan terbentuk sama sekali dan galaksi-galaksi lain tidak akan bergerak seperti yang sekarang terlihat. Ref 9. Tidak seperti materi normal, dark matter tidak berinteraksi dengan elektromagnetik. Dark matter tidak menyerap, memantulkan, atau memancarkan cahaya, menyebabkan sulit dideteksi.
Kehadiran dark matter diketahui berdasarkan efek gravitasinya terhadap materi yang terlihat, Ref 8. Berdasarkan karakter-karakter dark matter yang mempunyai efek gravitasi yang sangat kuat pada galaksi dan bintang, dengan strukturnya sangat dikontrol oleh black hole, tidak bereaksi dengan radiasi elektromagnetik, dan terdapat pada temperatur yang sangat rendah. Diduga kuat bahwa dark matter adalah jenis materi yang sama dengan black hole, yaitu materi terkompresi tapi dengan ukuran yang sangat kecil. Diduga bahwa dark matter adalah sebaran materi terkompresi yang berukuran sangat kecil di ruang semesta. Jadi, dengan pengembangan persamaan gravitasi Newton atau dengan penambahan faktor density dan temperatur, kita dapat memahami tentang black hole, dark matter, dan mengapa supernova terjadi.